Halo teman-teman, perkenalkan saya Filipus Najitanuru dari Kelautan 2020 kelompok 24 LKMMPD Kelautan. Di sini saya akan sharing materi yang saya dapat dari LKMMPD Kelautan 2020. LKMMPD adalah latihan keterampilan manajemen mahasiswa berdasar. LKMPD Kelautan 2020 dilaksanakan 2 hari dan secara virtual. Pada hari yang pertama, kami mendapat 2 materi, yaitu personal building dan manajemen waktu. Personal building disampaikan oleh Kak Alfian Hidayat yang menyampaikan bahwa personal building adalah suatu usaha untuk menggali dan membangun potensi yang ada di dalam diri kita sendiri sebagai media untuk menggapai apa yang kita inginkan. Beliau juga menyampaikan kita harus analisa potensi dalam diri kita, karena yang mengetahui potensi diri kita adalah diri kita sendiri. Beliau juga menyampaikan definisi dari minat dan bakat serta cara untuk menemukan bakat. Beliau juga memberikan tips mengetahui bakat adalah mencoba, try sesuatu hal yang baru secara terus-menerus. Materi yang kedua adalah manajemen waktu yang dibawakan oleh Kak Cornelia Widya Suprandita. Beliau menyampaikan agar kita dapat memanajemen waktu kita agar setiap hal yang kita lakukan dalam hidup kita dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan produktif. Manajemen waktu merupakan suatu kebiasaan yang tidak dapat diubah, tapi bisa dimulai. Dalam manajemen waktu harus bekerja secara cerdik. Terdapat 5 manajemen waktu. Yang pertama, sediakanlah waktu untuk membuat skala prioritas. Yang kedua, menyusun jadwal. To-do list dibuat berdasarkan suatu patokan waktu. 3. Bersikap tegas dan asertif. 4. Memiliki prinsip persistensi. Yang kelima, mengefisiensikan waktu yang dimiliki. Pentingnya manajemen waktu. 1. Membantu kita dalam bekerja dengan adanya skala prioritas. Yang kedua, menjauhkan dari depresi dan stres. Ketiga, membantu individu atau organisasi yang berkaitan untuk lebih maju. 4. Lebih produktif. Akibat menyepelekan waktu. Pertama, pikiran menumpuk. 2. Kewajiban tidak terpenuhi. Ketiga, hitungan jam akan terasa tidak cukup. 4. Kesehatan menurun. Selanjutnya, pada hari yang kedua, kami mempelajari 3 materi. Yang pertama, dasar komunikasi. Yang kedua, kepemimpinan dan kaderisasi. Yang ketiga, organisasi. Yang pertama, dasar komunikasi yang disampaikan oleh Kak Esther Elizabeth Aspin, Ilmu Kelautan 2016, Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau menyampaikan definisi komunikasi itu sendiri yang diteorikan oleh beberapa ahli, dan beliau juga menyampaikan cara agar komunikasi kita dapat didengar dan diterima di sekitar kita. Materi yang kedua adalah kepemimpinan dan kaderisasi yang dibawakan oleh Kak Titis Buana. Kaderisasi adalah kata kader yang memiliki makna orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam sebuah organisasi. Suatu proses dalam membentuk kader-kader baru dalam sebuah organisasi. Beliau juga menyampaikan skill yang paling dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Yang pertama, problem solver, memecahkan masalah yang kompleks. Kedua, critical thinking, mampu berpikir kritis dalam menyikapi kondisi. Yang ketiga, kreatif, mampu berpikir atau menciptakan sesuatu yang baru, out of the box. Keempat, memanajemen people, memiliki kemampuan untuk mengatur atau menempatkan seseorang. Kelima, collaboration skill,
kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja dengan orang lain. Materi yang ketiga, organisasi, aktualisasi, dan mahasiswa Inggris, yang disampaikan oleh Kak Rezik Aldi Surya. Beliau menyampaikan bahwa organisasi adalah dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan yang sama. Unsur yang ada pada organisasi adalah keanggotaan, dasar tertulis, tujuan, dan nilai. Komponen utamanya, ideologi inti mutlak tidak dapat berubah. Visi dan misi, pelaku mutlak yang selalu akan berubah. Aset, peraturan. Beliau juga menyampaikan fungsi dari mahasiswa. Yang pertama, menggerak perubahan yang lebih baik bagi sekitarnya. Kedua, penjaga nilai-nilai baik di masyarakat. Ketiga, generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Hal yang harus dikorbankan dalam organisasi adalah pikiran, yaitu mengasah pola pikir untuk memberikan yang terbaik bagi organisasinya. Kedua, waktu, rela menyisihkan waktu demi kepentingan organisasi. Yang ketiga, tenaga. Selanjutnya, cara menentukan organisasi yang tepat, yakni 1. Kenali minat, bakat, dan potensi diri sendiri. Kedua, cari tahu manfaat utama mengikuti organisasi tersebut. Yang ketiga, cari tahu dampak yang ditimbulkan jika mengikuti organisasi tersebut. Yang keempat, kenali visi dan misi organisasi tersebut. Sekian materi-materi yang saya dapatkan dan yang kami dapatkan dari LKMMPD 2020. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan dapat diterapkan di dalam kehidupan. Terima kasih.